Sebenarnya sih aku sih udah lama sih Mbak, udah dapet yang kayak gini-gini udah lama, cuman nggak berani apa up komen, nggak berani up voice karena yo apa ya mau malu gitu loh kalau mereka tersebar. Tapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu mulai berderet, kalau masa ini ya, hampir 10 orang yang cerita sama aku seperti itu. Maka dari itu ya banyak orang waktu Mbak Em buat YouTube kayak gini, Facebook kayak gini, itu mereka menghujatku. Mereka mengatakan bahwa sisi gelap para pekerja migran itu saya ungkapkan. Padahal bukan. Apa yang kita ungkapkan hari ini jangan sampai terjadi ke next. Jadi sebenarnya apa yang kita berikan hari ini adalah edukasi untuk kedepannya. Jangan sampai banyak bayi-bayi digugurkan gitu loh. Jadi kalau kamu memang tidak ingin hamil, ya lakukan semaksimal mungkin. Saya tidak mendukung hubungan tanpa status ya. Tapi lebih baik di rantau loh. Hamil di rantau, sakit di rantau itu pedih banget. Karena itu saya kurang setuju ya kalau kita punya hubungan dan akhirnya hamil di luar nikah. Bukan hanya kamu yang tersiksa, keluargamu. Dan tujuan awalmu kan bukan itu kan. Keluar negeri kan bukan itu tujuan awal. Keluar negeri adalah tujuan awalnya adalah mengubah kehidupan keluarga. Saya yakin seperti itu. Jadi kalau sudah kecantol laki-laki terus hamil, apakah salah? Nggak salah. Tapi menjadi salah saat tujuanmu tidak berhasil. Dan asli ya, dimanapun juga itu ada seperti itu. Cuman kalian mau mengungkap atau tidak. Jadi yang kelihatan jelek dulu Taiwan ya, habis itu Hong Kong. Sebenarnya di Korea, Jepang, betul, di Korea, Jepang, dan juga di Singapura mungkin juga ada, di Malaysia mungkin juga ada. Cuman kan tidak ada yang berani mengungkapkan. Bahkan mereka memendam rasa itu sendiri. Benar nggak? Sampai dibawa pulang. Kan keturunannya berbeda. Mereka mau tidak mau diakui atau tidak, ya akhirnya dia pandang sebelah mata oleh masyarakat umum. Apakah si ceweknya minta pertanggungjawaban? Sekarang sih kemarin sih minta pertanggungjawaban, cuman karena si cowok kan sekarang pertama satu si nomor si cewek ini udah diblok semua dan apa namanya si cowok ini udah resign dan dalam hitungan hari ini bakalan balik ke Indonesia. Aduh, terus gara-gara main perempuan kehilangan pekerjaan? Bukan kehilangan pekerjaan, dia sengaja menghilangkan pekerjaan. Ya intinya adalah dia tidak ingin bertanggung jawab dan lebih baik kehilangan pekerjaan. Istilahnya dalamnya iya kayak gitu lah Mbak. Jadi kalau seperti itu, terus yang jadi permasalahan nih Mbak, maaf ya aku juga sebagai cowok nih. Itu sebenarnya siapa sih Mbak? Kita menyembunyikan identitas kita sebagai suami atau maaf nih atau pihak cewek yang kegetalan padahal udah ngerti kalau udah punya istri. Kalau masalah hati kan gak ada yang tahu ya. Saya nggak berani ikut campur perasaan orang lainnya. Tapi kalau saya pribadi, karena saya pernah menjanda, saya merasakan menjanda lama dan saya sering ditawari oleh laki-laki. Itu kembali lagi pada hati kita sih sebenarnya. Sebenarnya kembali lagi pada hati kita. Wanita normal punya hasrat itu wajar. Tapi kalau kita membiarkan hasrat kita melayang, kita sendiri akan jatuh. Jadi apa sih perbedaan kita dengan binatang? Binatang tompai sopoi gak apa-apa toh? Masih pitik tompai kiri gak apa-apa toh? Walaupun bukan, kan gak seharusnya. Karena mereka gak punya hati, gak punya perasaan. Yang penting ada lubang dimasukin. Nah itu perbedaan manusia yang punya pikiran. Apa bedanya manusia? Ya karena manusia bisa menimbang, memilih nih. Kalau aku nih tidur sama bapakku, aku hamil, anak ini bagaimana seperti ini. Kalau aku nih tidur sama saudara kandungku akan seperti ini. Kalau saya menikah atau merebut istri orang lain atau suami orang lain akan berakibat seperti ini. Dan ini loh dek, saya tuh pernah hampir jatuh cinta dengan seorang pilot waktu saya menjanda, dan saya waktu itu kerja di restoran, di bar ya. Wes rasa ngrungokne kupingnya tak aplok kon koyo. Terus mari ngono lekon gosip pinter. Maksud saya adalah ini prinsip ya. Waktu itu saya kayaknya ada suka nih sama dia, kayak ada aku kayak mau membalas cintanya. Tapi
Kenapa? Saya yang takut kenapa? Karena saya dulu pernah dibilangin sama ibu saya, hati-hati tompai wong langsung meteng. Ini kata-kata yang saya tidak bisa. Saya paling takut ditompai pisan meteng, hati-hati. Dan saya tidak pernah KB. Menikah sampai hari ini, walaupun saya cerai berkali-kali, kembali lagi sama suami yang sama, saya tuh tidak pernah KB. Dan karena saya takut, saya satu, kita harus punya rasa takut. Saumpamanya kita melakukan gak ada wong rode, gak ada yang tahu. Tapi tiba-tiba apes, kita dikasih penyakit. Kamu yakin perempuan itu hanya melakukan sama kamu? Kamu yakin laki-laki itu hanya melakukan sama kamu? Jadi itu yang membuatkan kita itu berbeda gitu loh. Lah kita tinggal ngablak, mangap, cangkem ngelokne wong boleh kok. Boleh kok. Tapi apa bedanya kita dengan anjing? Setiap orang diteriakin. Kan itu yang membuat kita beda dengan binatang. Kalau kita tinggal ada laki-laki masuk dibuka lawangi, laki-laki masuk buka lawangi, gak ada bedanya kita dengan binatang. Kenapa kita dikasih pikiran? Kenapa kita dikasih pendidikan? Waktu saya menjanda gak cuma setahun 2 tahun loh, saya 6 tahun loh, 7 tahun. Cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi dengan orang yang sama. Isin gak? Yo isin. Tapi masalahnya mek kuwi tok sing gelem aku, liyane gak ono sing gelem. Karena saya memang jahat ya, saya jahat ya. Saya masih janda ya dia. Karena saya punya kos-kosan, rumah besar, semua itu perempuan laki-laki jadi satu, dan saya nggak membedakan. Ada laki-laki tiba-tiba masuk di kamar saya. Pernah kan saya cerita? Ngobrol-ngobrol, habis itu dia yang nanya, Mbak ada yang perlu dibantu. Saya mas sebentar. Sebenarnya, aku ki wedok sama lanang. Sama mlebu di kamarku gak pantas. Apa sampai pengen nompai aku? Saya langsung ngomong kayak gitu sama cowoknya. Ngerti gak cowok bilang apa? Maaf mbak. Lo kesuwen daripada aku diperkosa tak buka no mas. Mbakmu gendeng, iya. Tapi orang-orang akan mengatakan, jangan tapi dibuka. Bener nggak? Jadi iya, kalau saya sendiri saya tidak ingin pura-pura. Tapi ya nggak semua orang seperti saya ya. Lek gatel, siapa sih yang nggak gatel? Membandingkan suami kita dengan laki-laki lain lebih ganteng itu ada loh, saya ada loh, wajar. Tapi masalahnya apa bedanya dia dengan suami saya? Nggak ada bedanya. Nggak ada beda. Nggak ada. Kok nggak ada kok gimana? Laki-laki itu sama. Yo mek sitok kuwi ta buntelane, ndoke loro. Ada enggak yang 3? Bukan, saya nanya ada enggak yang 3 buntelane? Kita berpikiran wajar ya mbak ya. Kita lah kadang-kadang dagel ya. Otakku soalnya nangis tok pirang-pirang dino iki ngurusi wong-wong saya meninggal dunia mbak ibu sing ilang. Iki adikku sing gendeng mas mlebu. Jadi itu yang ingin saya katakan. Jadi saya ingin bilang sama teman-teman, kalau ada laki-laki tiba-tiba mencintaimu tapi membutuhkan tubuhmu dulu, yakinlah kamu bukan wanita pertama yang akan ditiduri. Itu bukan wanita pertama yang ditiduri. Dia sudah terbiasa dengan siapapun. Jika ada laki-laki menanyakanmu, mau nggak kamu bersamaku, jajal tidur dulu. Sebenarnya kamu itu bukan wanita pertama yang diajak tidur. Sudah banyak wanita. Dan jika ada perempuan ngajak laki-laki kayak gituan, percayalah itu bukan yang pertama. Kalau orang tidak pernah melakukan, nggak mudah digituin. Mbak, siapa? Gak usah dibahas iki, Mbak. Iki bojoku nang sampe ku ndelok aku terus iki ceritamu iki sayang, iku ceritamu beb. Makane kowe aja dadi Deni Sumargo. Iki selaine koyo ngene nang ngadep iki, Mbak. Loh. Kowe rasa tersinggung samplok pisan kok bojomu. Lah sepiye ya, alhamdulillah selama ini aku koyo ngene kok aman-aman terus kan ya alhamdulillah ngono, Mbak. Duh ya gak ngerti lah, aku gak nyindir awakmu. Akan gak nyindir. Pengalaman hidup seseorang gak podo. Ya terus rumah saya kekaplok ya meneng ae, tutup HP ini. Masalah yo kuwi mau saiki diarani buntelane podo isine. Buntelane podo. Emang ono sing telur, siji ono piye jal? Loh makanya kita buktikan kalau memang ada soap. Saya butuh soap. Loh, karena gini loh, memang laki-laki itu sama, perempuan sama. Podo-podo di susu, podo-podo di barang. Wong lanang be manuk. Langsung noleh bapake langsung manuk. Ya ampun, Apa? Ini gak apa-apa?
Amelia. Makanya aku selalu bilang nggak ada bedanya kok. Cantik, ganteng itu sementara dek. Cantik, ganteng itu sementara. Bener. Kalau kamu lihat mudaku cantik semlohe, saya itu ilmu lah. Nanti lah apa? Wes mekar lah. Itu udah adat. Jadi kalau ada yang bilang aku sekarang gemuk sih jelek sih, ya ada masanya. Jadi kita nggak perlu bangga dengan masa lalu. Ya kamu hari ini kurus. Kalau Mbak Wis gak iso lek kon kurus sih, meninggi gak iso, mekar, melebar iso. Wis gak iso. Gak apa-apa, terus no wes. Bele sampai bojomu elekmu tinggal kuaplok yo. Wajar perempuan ndak tua karena perempuan punya suami, mereka merasa nyaman, mereka nggak perlu merawat diri. Padahal itu salah loh. Padahal itu salah. Kenapa? Laki-laki bagaimanapun akan melirik yang cantik. Gak mungkin gak? Loh, bukan kan tergantung hati. Suami saya nggak ngeliat tuh. Suami saya enggak. Alah gombalmu ki ya. Enggak, Mbak, sumpah ya Allah gak. Kan aku garo, aku gak kacamataan hari ini. Kayak kacamata saya. Memang perempuan kalau sudah punya suami ku males macak, karena buat apa sih macak? Takutnya orang lain yang suka. Iku perempuan. Tapi wong lanang lek di rumah ndak ganteng, kok kan pola. Lho wong lanang rabi ganteng. Wedoke sing elek. Wis oke, wis taruhan wis. Bener enggak, Mbak? Ora sakeken pola, biyen ora ndek bojo welek klemek-klemek ngono kae. Wedhus kon ngambung ora gelem. Bojo harus speak up. Enggak mau katanya malu. Loh, ya memang ya laki-laki kalau sudah dirawat perempuan totalitas itu berubah menjadi ganteng. Saat dia berubah ganteng, dia lali sopo sing ganteng no dhek iku lali. Oke pola ngono dilerek cewek ngono ki merasa paling ganteng sak donya. Jajal pegatan. Ero kasuse Acil Joleha kae, omahe dibongkar sampai digawe rawa. Sing lanang ganteng, sing wedok nyambut gawe. Entek mbek sing wedok dibongkar omahe, merong suntune. Yang komen nih, Mbak. Jadi wong lanang serba salah Bang Aski. Memang orang cowok ini tepatnya salah. Jadi ya, pasal 1, wanita itu selalu benar. Dan kalau wanita salah kembali kepada pasal 3, pasal 2. Nah, pasal 2 itu kembali sama pasal 1. Karena perempuan selalu kanan dan benar. Gak kira toilet itu perempuan dalan ndek kiri. Lek sampai perempuan toiletnya ndek kiri keliru. Golek ono ndek ndi yo. Perempuan toiletnya ndek kanan. Karena perempuan selalu benar. Wes golek ono wes di Jepang. Toiletnya mesti ngir kanan lek wedok. Ayo dulon. Iya, toiletnya mau wedok kanan. Lah sampai ngiri, engineeringnya sing salah. Tapi gini, Mbak, aku ada sebuah pertanyaan. Kan kebanyakan ini ada komen yang enggak juga tuh, Mbak. Yang enggak semuanya cowok seperti itu istilahnya kan. Jadi kalau misal ada perkataan seperti ya sebagai istilahnya ya alhamdulillah aku sendirilah. Mungkin bolehlah kalau dalam hal melirik namanya juga mata kan tiba-tiba, tapi kan juga kembali kepada pandangan istri tuh. Dan di sisi itu, ya alhamdulillah mungkin aku bisa secakap ini juga berkat istriku juga. Karena apa ya? Dia lebih condong, aku lebih suka karena kalau cowokku pakai barang-barang brand tadi dalam hal baju atau gimana-gimananya. Dan alhamdulillah aku bersyukur banget dari situ yo. Gimana cara mensyukurinya yo dengan baca lebih giat lagi. Terus kalau untuk waktu sih mungkin ya nggak istas mungkin dengan gimana mungkin ada lah silsilah seperti itu, cuman ya gimana ya malah aku sih curhat, biasanya remote curhatan banyakin curhat loh. Buat Mase ya nggak semuanya cewek itu selalu benar, itu benar. Nggak semua cowok itu selalu salah, tapi kan sudah kalah sama undang-undang dan ayat serta pasal. Bisa dipahami, tidak semua cowok itu jahat, tidak semua cowok itu bajingan. Tapi kan ayatnya sama pasalnya dikuasai oleh perempuan. Saya minta maaf ya. Walaupun saya punya adik laki-laki, saya minta maaf. Kalau ada masalah, saya bukannya bela adik saya loh. Saya akan bela ipar saya. Kenapa? Karena dia sesama perempuan. Maaf ya.
Makanya tapi bener juga sih, kebanyakan cowok itu memang bajingan, makanya aku nggak suka sama cowok. Kamu sih pura-pura. Jadi intinya adalah sebenarnya sama aja deh, perempuan atau laki-laki. Kamu punya anak, kamu akan lebih takut lagi kalau punya anak perempuan dulu. Tapi sekarang itu baru-baru kemarin tuh aku takut juga punya anak cowok. Kenapa? Karena banyak yang gini itu loh. Aku jadi takut punya anak cowok. Jadi dulu itu aku pikir kan nggak mungkin diperkosa kan kalau cowok, tapi diperkaos ya. Tapi sekarang itu, wah aku nggak tahu. Aku perubahan zaman itu sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Makanya aku bilang sama kamu, Dek, kamu punya anak sekarang kan? Itu jaga anak itu berat banget tuh. Berat banget. Makanya mbak-mbaknya itu banyak yang khawatir tentang kesehatan mental anak-anaknya. Saya tuh sangat paham banget. Kenapa sampai ada ibu yang menghilang 22 tahun karena bermasalah dengan suaminya, berdampak sama anak. Itu kan saya sendiri juga menyayangkan. Karena itu aku bilang sama kamu, laki-laki semakin banyak uang, semakin gaya. Laki-laki semakin nakal, semakin kere. Perempuan semakin nakal, semakin sugih. Percaya apa? Loh iya, laki-laki semakin nakal, semakin kere. Tapi perempuan semakin nakal, semakin kaya. Percaya apa? Hah? Aku kok dino iki AFK yo. Gak ngerti. PK sama aku mah. Jajal mbaknya diajari PK. Ya pertama kali PK mbak, aku kira ngerti PK ya apa. Maaf ya teman-teman. Bukan maksud aku AFK atau gimana. Misal aku kalah atau gimana. Bukan. Dari mana kalahnya itu? Tahu dari mana kalahnya? Ya ini kebanyakan udah Mas Aki udah apa? Dia nggak ada. Dan biasa itu ada gitu loh kayak perkataan antar. Maaf ya sebenarnya. Mau jelaskan dulu. Ini aku kenalkan dulu, ini Mbak. Aku namanya Mbak. Ini TKW Hongkong. Beliau ini bertemu pas waktu di acara Putri Dua. Ini pihak cowok yang tadi lagi nelfon nih Mbak, yang cerita tadi. Oke, siap. Nanti aja deh, soalnya belum aku lagi nggak enak. Tanyain dulu bersedia nggak dia itu. Kalau nggak bersedia jangan. Kamu telepon dulu ngobrol. Soalnya aku lagi live. Mas, Assalamualaikum Mas, maaf jangan sebut nama ya. Aku lagi live TikTok soalnya. Waalaikumsalam. Maaf Mas, jangan sebut nama ya. Aku lagi live TikTok soalnya. Oh. Ini aku lagi live, sebenarnya sih cuman pengen ngobrol tentang yang kejadian-kejadian yang terjadi tadi. Mas, kalau Masnya berkenan sambil live pun nggak apa-apa yo. Aku mau tanya-tanya, tapi kalau Masnya nggak berkenan yo, dilanjutkan nanti aja. Maksudnya ini mau dijadiin konten Mas? Enggak, sebenarnya sih nggak jadi kayak konten. Makanya kalau Masnya nggak mau ngobrol, aku matikan setelah live-nya selesai. Nanti aku ini apa? Aku telepon. Iya, saya lagi lihat. Masnya lagi lihat tuh? Apa namanya? Baru lihat nih. Oh. Itu gimana? Maksudnya mau gimana itu? Oh, enggak, sebenarnya sih mau tanya. Kan ada dari pihak si cewek ini kan ada laporan tentang kejadian tersebut. Iya. Terus yang saya pengen pertanyakan ini tadi, sekarang dia lagi kebingungan. Gimana? Kebingungannya katanya kayak nggak ada pertanggungjawaban yang kayak itu. Katanya yang Jadi sampai nikah itu udah ada tanggung jawab, Mas? gimana? Menurut Mas, kalau kita nikahin aja itu bukan tanggung jawab namanya. Itu kan surat pernikahan. Setelah yang ditanyakan itu tadi, katanya itu suratnya yang mengeluarkan siapa? Itu ada KUA atau gimana? Tandanya dari Masnya doang. Belum dikasih. Dikirim sampai mulu, ya kan? Dikirim di aku yang print tanda tangan. Ada apa namanya? Ada di situ ya, di bagian kolom bagian bawah itu kan saksi-saksi ya. Saya lihat. Kan mempelai pria, mempelai wanita sama.
Di situ loh ada tertulis harus wajib materai. Mereka menuntut makanya harus materai. Ya setelah udah menurut debat ya udah ikutin. Sekalipun itu memang nggak muat itu kalau dibandingkan materai di situ. Jadi sebenarnya kan aku simpan ya agak samping lah. Nah terus yang dimasalahkan lagi itu sekarang itu masalah tanggalnya. Tanggal. Soalnya itu pakainya tanggal yang bulan 5 tanggal 6. Nah itu kan tapi itu bukan aku masukin itu di apa namanya itu di hari nikahnya bukan. Itu masukinnya di tanggal di terbitkannya surat itu. Kalau hari nikahnya itu bulan 1 tanggal 10. Itu emang betul ya kalau segitu. Aku udah turutin sampai segitu. Itu masalahnya di mana sih sebenarnya? Oke. Jadi kan Karena mereka kan maunya itu kan bulan 1. Harus bulan 1 kan tanggal nikahnya. Nah tapi karena suratnya itu katanya kelamaan. Itu emang mau ditunjukin kemana sama siapa kayak gitu. aku sekarang kan gini juga pengen mendengarkan pembicaraan antara kedua belah pihak gitu loh mas. Bukan aku merudung masnya atau pengen membela mbaknya, bukan kayak gitunya. Jadi yang sekarang kan yang aku dengarkan dari cuman sebelah pihak doang dari mbaknya kan. Mbaknya bilang dia hamil di luar nikah 1, ya kan. Terus ini lagi di stasiun ya mas? Ini lagi di stasiun. Terus di sisi lain katanya, maaf nih mas ya, aku gak sebut namanya masnya loh tadi kan. Masnya udah berkeluarga, ya kan. Terus ada sisi lain lagi, masnya nggak pernah cerita kalau masnya nggak udah pernah berkeluarga, udah punya keluarga. Nah dia itu taunya dari malam tahun baru tuh. Udah lama kok. Dia taunya itu dari malam tahun baru. Udah tahu tuh aku udah berkeluarga. Aku kenalnya Desember loh. Iya. Oke. Aku kenalnya Desember. Desember tanggal berapa sih itu? Tanggal 10 lah. Nah dia taunya itu aku berkeluarga itu pas malam tahun baru. Dan dia mah cuma kesini juga kok nyampe bulan 4 gitu. Bulan dan itu dia sebelum mami. Iya. Jadi sekarang kan aku juga belum bisa menyelesaikan masalah karena masih belum tahu dari pembicaraan kedua belah pihak. Sebenarnya sih mau langsung ngomong bertiga pengennya. Jadi si masnya pengennya gimana, dianya pengennya gimana. Yang aku tahu sekarang mbaknya itu lagi hamil karena apa? Kelakuan masnya, ya kelakuan kalian berdua lah istilahnya, maaf ya. Kalau kelakuan masnya seolah-olah kan menuduh masnya. Iya itu kan bukan pemerkosaan mas ya. Iya sama-sama suka soalnya kan. Gimana punya itu ya sama-sama suka. Benar. Cuman yang jadi permasalahan kan masnya kan udah punya istri itu doang kan. Terus di sisi lain karena minta pertanggungjawaban karena sekarang nomor di blok atau gimana. Maaf nih mas, masnya juga pulang kan katanya kan, resign Aku atau juga ini aja gini loh. Aku emang blok dia gimana? Blok biar kita kerja gimana? Dia nggak mandang itu pokoknya kalau nelfon harus ini. Aku blok baru aja nih. Habis telepon sama ininya. Dan ibunya juga bilang, aku juga udah bilangin sama si cewek itu, biar kan yang mereka mau kan udah diturutin ya sama aku ya. Maksudnya itu kan dengan perjanjian aku sama orang tuanya kan. Kan kita juga punya kesepakatan sama orang tuanya. Dia nggak pernah gangguin aku lagi. Dan orang tuanya juga menyetujui itu loh. Maka orang tuanya bilang gini, iya mas nanti aku nasihatin lagi dia itu. Soalnya kan yang mereka mau semua udah. berarti sebenarnya dalam kata lain ini apa yang masnya udah jadi permintaan mereka semuanya udah dilakukan gitu ya. Ya alhamdulillah sih kalau ada pertanyaan. Soalnya selama ini kayak juga banyak sih mas, udah hampir 10 mungkin lebih sebenarnya sih orang-orang yang tadi. Ya alhamdulillah selalu nasihatin. Ada yang sampai bertanggung jawab sampai bener-bener pulang ke Indonesia nikah, sampai ada yang sengaja dia berhenti nemenin dia hamil sampai melahirkan baru balik lagi ke Jepang, sampai udah ketemu juga sama orangnya itu tadi juga sampai sekarang
alhamdulillah mas, terima kasih aku sadar, dan karena apa yang udah aku lakukan, aku jadi sebagai cowok karena perjalanan berani berbuat, berani bertanggung jawab, dan dia udah nikah dan sekarang udah menjalani kehidupan yang wajar sebagai suami istri. Cuman aku nggak tahu nih masnya bakal jenjang ke depannya kayak gimana, makanya tadi kan aku coba ngechat masnya, pengen tahu. Kalau aku ini mas ya. Bentar. Karena pengen tahu kayak gimana keinginannya masnya. Yang aku dengar kan tadi cuma dari sebelah pihak nih. Kalau misalnya nanti suatu saat nanti teman bertiga, nanti aku juga pengen ngomong gimana enaknya. Kalau untuk yang lainnya aku juga belum paham nih kan. Masnya juga punya keluarga, dan dia ini mau gimana juga aku nggak bisa. Ini cuma bisa mengasih apa ya, advice gitu kan, kayak gimana jalan keluar enaknya. Kalau itu ya mas, kita udah bahas semua itu. Semuanya udah. Sama orang tuanya kita udah sepakat malahan. Maksudnya itu setelah nikah siri itu, ya kan? Setelah nikah siri itu, dan mereka minta surat. Setelah suratnya juga aku kirimin, ya kita punya kesepakatan, maksudnya biar gimana pun aku ada keluarga kan, punya anak, punya istri itu ya. Dia kita punya kesepakatan itu, dia gak bakal gangguin aku. Itu kesepakatan sama orang tuanya. Kalau bisa sambung juga sama ibunya kalau mau. Sama ibunya? Iya, ibunya si cewek itu. Gak usah lah mas, nanti semakin panjang. Maksudnya kan dia kan udah kayak aku perhatiin juga mantap ya, kayak agak banyak sih yang bahas di TikTok juga soalnya itu kan bahasa dari satu pihak doang, kayak gitu. Dan ibunya juga tuh bingungnya itu, dia juga udah nasihatin anaknya itu, cuma masih nutut kayak gitu. Maaf nih mas ya, aku sambil lihat soalnya biar nggak biar masalah-masalah yang lain tuh biar bisa ada jalan keluar seperti apa gitu. Soalnya biar selama ini aku nggak pernah sambil ngurut kayak gini karena apa ya, nggak mau membuka maaf nih aib orang atau gimana. Cuman biar mereka sama-sama saling belajar gitu. Jangan sampai lah ada kedua kalinya atau ketiga kalinya. Tapi kalau bersambungan sama ibunya untuk saat ini aku nggak bisa mas, soalnya juga dilihat orang banyak juga sakit. Terus mungkin ada waktu nih boleh kalau nanti udah ngomong sama ibunya bertiga aja dulu, jangan sampai sama ibunya. Kalau udah kebawa-bawa sama ibunya enggak sih mas, soalnya gini loh, lebih enak ngobrol sama ibunya soalnya kalau si ceweknya itu emang susah, ibunya aja yang ngomong itu masih aja digituin. Malah ibunya yang bilang gini, ibunya itu bilang aku harus gimana lagi, itu udah bilangin juga sama si cewek itu. Cuma dianya ya nggak tahu tuh, dia masih aja gitu. Padahal kan udah punya kesepakatan. Itu kesepakatannya itu ya ibunya doang apa sama ceweknya juga? Ya sama ibunya juga. Enggak, masih sama mbaknya sama juga lah. Ya semuanya lah. Bahkan itu gini, semalam itu bahkan kan waktu aku kirim suratnya itu ya, aku juga bilang, jadi kan aku kan nggak lama kan pulang, nah itu apa tuh kan udah dikosongin semua. Nah jadi aku tuh sementara itu numpang sama teman dulu, kayak gitu. Jadi kan aku bilang gini, usahain bilangin dulu sama itu, nggak usah dulu datang ke sini. Kalau datang lagi nangis di sini bikin ribut, padahal kita ngomongnya aja enak-enak, dia malah datang nangis. Bilang ini tuh tempat orang loh itu. Nggak enak kalau kita. Maaf nih mas. Kalau itu aku nggak terima, aku potong maaf ya. Namanya juga kan pertama seorang wanita kan, terus habis itu dia dalam posisi hamil, ya kan. Terus dia butuh. Kita udah nikah itu loh mas, waktu di saat itu. Enggak, itu konsepnya mas. Yang sekarang dia itu kan udah selesai akad. Ini loh, namanya orang hamil, seorang wanita itu kan butuh orang pendamping kadang-kadang. Mungkin dia udah lagi mendapatkan beban, misalnya lagi capek banget. Kalau ya tahu lah, cowok memang mungkin kerja bakalan capek banget. Tapi sekarang kan pasti kan dia kan udah melahirkan. Jadi aku tahu rasanya kayak orang hamil itu capeknya kayak gimana, pengen di wilayah atau
gimana, pengen dibantuin dalam pekerjaan apa atau gimana. Mungkin dari situ dia pasang ke gengkai, jadi udah merasa udah capek banget, makanya waktu itu datang ke tempatnya masnya karena nggak ada tempat pelarian lain untuk yang misal masa mau lari ke cowok orang lain. Posisinya itu juga kan udah akad itu aku juga bilang kasihan mau mondar mandir kayak gitu kejauhan ngapain kayak gitu. Sekarang sebenarnya masnya ngomong tentang akad nikah kan, tapi kan kalau nggak diperhatikan berarti kan istilahnya kan udah mencapai seorang istri kan mas istilahnya. Lah emang tujuan orang tuanya juga itu emang nggak sampai di situ mas. Orang tuanya kan mungkin nggak tahu, nggak ada masalah sama permasalahan masnya sama mbaknya. Iya, dan si ceweknya juga itu cuma bilangnya juga, dia cuma mau surat aja itu. Kita bilang begitu, bilangnya dia cuma mau surat aja. Enggak kan, pastilah nggak mungkin dia cerita kayak gitu. Terus apa tujuannya pernikahan? Hanya untuk surat saja? Nah, terus tujuannya pernikahan itu apa mas kalau hanya untuk surat aja? Ya maunya dia seperti itu, maksudnya biar menutupi aib. Aib yang tidak bisa ditutupi adalah hamil. Ya segala mami kan ya setidaknya kan ada suami. Ada suaminya, kalau nggak ada di sampingnya buat apa suami? Itu udah sama-sama resiko. Sama-sama resiko. Lah kenapa nggak dari awal KB atau pakai kondom atau pakai apapun? Kenapa sekarang kalau sudah hamil perempuannya yang menjadi terberat? Kalau kalau resiko kan laki-laki tinggal nancepin aja. Yang perempuan kan yang harus bawa. Satu bukan soalnya. Kenapa? Yang berat satu ya enggak lah, berat dua. Bagaimana berat dua-dua? Kamu kan nggak bawa bayinya, kamu kan nggak bawa. Yang bawa kan perempuannya. Ya, soalnya ini biar gimana, ini kesalahan bersama. Kesenangan bersama, oke. Nah itu bagus. Bersama mbak. Ya bagus itu, laki-laki yang bagus itu. Dimana kesenangan bersama yang berdampak pada perempuan. Laki-laki nggak akan pernah merasakan hamil itu kok. Bohong kalau laki-laki tahu bagaimana orang hamil itu. Bagaimana yang dinamakan penyakit sebelum atau sesudah melahirkan. Laki-laki tidak akan pernah merasakan itu. Enak aja kalian ngomong kayak gitu. Tapi sekali lagi saya percaya dengan sebuah karma, menanam menuai. Jadi kalau kamu bilang sama-sama enak, ya udah sih, nggak apa-apa sih. Resiko ditanggung penumpang. Orang tuanya, saya kira itu ya. Kok aneh ya, yang ngelakuin kalian ke orang tuanya yang ikut campur. Iya, soalnya sama orang tuanya aja sih menurut saya sudah cukup sih. Tuh, sampean kan numpai anak ya mas, bukan numpai ibu ya mas. Orang tua. Kamu mainnya sama anaknya, bukan sama ibunya. Kok yang diajak ngobrol ibunya, bukan anaknya? Ya kan ibu sama anaknya juga. Maksudnya, kan yang kamu naikin anaknya saja, bukan ibunya. Anak sama ibu juga. Maksudnya gimana? Gak paham saya minta maaf. Apa sih yang ingin kamu bantu dari ini semua, Dek? Enggak. Sebenarnya sih kalau untuk bantu itu gimana ya Pak? Bukan membantu. Kayak maaf nih Mas ya. Si pihak perempuan ini kan mencari pencerahan, mencari sebuah ketenangan, solusi. Karena kan sempat ingin mengakhiri itu juga. Cuman ya alhamdulillah katanya sekarang udah tenang Pak, karena ada yang namanya dengan akad nikah itu tadi Pak. Yang maaf nih Mas ya. Masnya ini mungkin agak menyombongkan diri dengan istilah membanggakan diri istilah dengan karena dia ada memberikan akad nikah dengan status menikahi dia istilahnya kan. Terus di sisi itu otomatis pihak cewek kan juga makin ngejar-ngejar mas ya karena dengan statusnya seperti itu. Yang nggak jadi problem yang nggak aku habis pikir. Banyak kan pernah cerita karena udah mempunyai akad nikah tapi kok pernah ditelang-keterkan di depan rumah atau gimana. Tadi masnya juga cerita ada seperti itu kan. Kok kamu datang pada saat itu nah,
Dia itu pertama ya. Bentar, Dia itu bentar. pertama dan Bentar. Terus Iya. di sisi tadi ini lagi kakakku lagi tanya nih Pak, kenapa aku mau membantu mereka itu, apa yang mau membantu istilahnya? Karena tidak ada yang mau membantu istilahnya kan dalam pandangan Mbakku, karena selama ini Mbakku udah menyelesaikan masalah udah banyak banget soalnya Mas tentang masalah seperti ini. Di sisi lain itu tadi, karena aku gimana ya, nama seorang wanita tuh Pak, ya maaf kadang kan kalau tindas kan juga nggak baik, karena ya, aku sendiri juga amit Mas ya, aku lebih percaya dari Samet juga Mas, mungkin nancep sana nancep sana nancep sini, cuman aku selalu pakai apa logika. Nah, cuman kalau aku itu belum berkeluarga juga, kalau udah berkeluarga mungkin mikir-mikir Mas, malah lebih pakai yang safe lagi. Dan kalau mungkin istilahnya bikin anak orang hamil sampai hamil istilahnya dan merasa bangga gitu dengan alasan kayak gini udah aku nikahin atau gimana, dan kita ada mempunyai sama-sama mempunyai risiko yang ini. Cuma Mas mungkin risiko yang lebih besar sebenarnya di pihak cewek. Kamu mungkin udah bercerai sama pihak istrimu udah beres, tapi si cewek ini tadi aibnya panjang sampai kali lebar, bahkan sampai nanti dia sampai ke anaknya loh istilahnya, bagian pembuli di sekolah atau gimana. Jadi kalau misalnya Masnya merasa gentleman atau gimana, tapi kalau yang cuma gentleman anumu, ya maaf Mas, nggak keren banget, nggak banget, kako yukuna ya kalau dalam bahasa Jepangnya itu. Ya maksudnya ini kan udah dinikahin. Tapi ini kan, tapi kan kamu udah di sampingnya ya di pertanyaan tadi. Iya di sampingnya gini loh Mas. Orang yang nikah kita beda perusahaan. Menurut kan Mas kan udah lama ini ya. Emang bisa langsung satu apa atau gitu? Nggak bisa. Nah saya minta kan jarak kita sama gunung loh Mas. Mas juga pasti ngerti lah kalau masalah itu. Ya kalau mau dibilang di sampingnya, ya pasti Masnya juga tahu kan. Gak mungkin bisa tuh lah. Enggak, yang aku maksud tadi kan dia kan cuma ke apa tuh, kamu pengen di sampingnya dia untuk cuma memberikan sebuah belai kasih sayang di saat di hari itu aja kan katanya, mungkin bukan untuk pas waktu udah pindah kan sebenarnya. Iya itu sih belum pindah, cuma punya emang lagi nggak ada. Dan pertama ya dia datang juga itu kan biasanya kan dia ngechat mau datang itu, jadi kan aku nggak kemana-mana. Ya dia nggak pernah ngechat seharian gitu, nggak ngechat. Biasanya kan kalau datang kan dia ngechat dulu, lama tahu dia datang. Kalau orang juga pakainya juga wifi, yang wifi paketan sudah mati ya. Tapi pada intinya Mbak, kenapa aku mau bantu? Karena apa ya? Ya paling nggak berusaha lah. Mungkin aku jadi kayak pengen mau tanya, mungkin keluarganya Mas yang sekarang ini kan hancur. Iya. Jadi kalau bisa mungkin boleh lah, istilahnya kalau hancur, jadi aku mau menyarankan ya boleh lah bentuk keluarga baru lagi agar ya istilahnya. Tapi yang saya rasa itu Masnya nggak mencintai kok perempuan yang kedua ini. Dia mencintai? Dia nggak mencintai loh. Dari kata-katanya dia nggak ada rasa cinta. Ya udah susah. Iya, yakin. Karena laki-laki kalau mencintai, kalau laki-laki mencintai perempuan, kapanpun perempuannya datang itu akan dihormati. Ya, yang bikin bisa sampai seperti itu, kayak gitu. Apa ya Mbak? Tentang mungkin kita belajar. Yang mungkin ya dari segi dia ngirim foto video ke istri kan itu jadi kayak rasanya juga pasti ya ada amarah dikit lah. Begitu juga. Terus dia mau hubungan sama Henry ini masih itu lepasan ke meresek ya. Sampai ini aja si ibunya juga udah bilang kok kalau misalnya anaknya lahir udah disiapin aja kuburan biar nanti dibilang itu bapaknya udah meninggal. Nah ini buat para laki-laki ya. Mungkin perempuannya ikhlas loh. Tapi ingat malaikat yang menjaga anakmu gak ikhlas loh. Suatu saat dia akan mengikutimu sampai akhir hidupmu. Seandainya kamu ditanam ke bumi pun dia akan ikut kamu. Ya juga kalau misalnya aku juga ada rezeki ya aku nggak tutup mata loh mbak. Gini loh, kalau kamu gak cinta kenapa ditompain sih? Aja kalau ada rezeki kok nggak bakal laku. Tapi kamu yakin
yakin nggak rezeki itu nggak akan pernah datang saat hatimu tidak bersih. Rezeki itu sama kayak helikopter yang akan turun itu. Kalau di bawah nggak bersih, helikopter nggak bisa turun, Mas. Begitu juga dengan rezeki. Jadi urusan Tuhan, Mbak. Iya, tapi intinya adalah menyanyiakan anak dalam kandungan. Itu akan nyeretin rezeki kamu. Emang kayak gitu, Mbak. Oke, nggak percaya coba aja deh, kita uji nyali aja. Buktikan kata-kata saya. Jika kamu tidak menyayangi perempuan yang saat hamil, jika kamu menzolimi perempuan yang saat hamil, rezekimu akan tersendat selama hidupmu. Karena anak kecil itu tidak boleh disia-siakan. Kalian yang melakukan dosa, kamu sama ibunya, nggak ada hubungannya dengan bayi itu. Dan kamu bilang kalau kamu punya rezeki, kamu akan mencarinya. Kamu nggak akan pernah punya rezeki. Dengarkan saya ngomong. Kamu nggak akan pernah punya rezeki. Kenapa? Tuhan izinkan anak itu lahir atas namamu. Dan kamu bilang kalau ada rezeki. Bukannya kamu bilang saya akan menjaganya, ada rezeki atau tidak saya akan menjaganya. Tapi jika tidak, ya udah nggak apa-apa sih. Makanya hati-hati kalau nancepin burung, itu aja wis pesan saya. Matiin aja deh kayaknya deh, matiin aja deh. Ya udah kalau gitu masnya ya nanti jawab kalau ada waktu tak telepon lagi untuk menjelaskannya kayak gimana. Oh iya, enggak soalnya nih pas timing waktu pas telepon aku pas lagi bahas itu juga soalnya kebanyakan kayak bagaimana ya mas ya? Oke. Makanya namanya udah 3 minggu ini. Oke, aman aman. Oke. Waktu ya Mbak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Salam. Maaf ya buat laki-laki. Maaf ya. Maaf ya, saya ingin bilang, saya bukan ingin menyumpai kalian. Kalau kalian bilang podo-podo enake, kenapa nggak pakai pengaman? Oke lah, zaman semakin edan, tapi saya tetap akan memakai norma dan normal saya. Saya dikasih otak dan pikiran saya tidak mengizinkan hal itu. Jadi, kalau kamu memang tidak mencintai perempuan itu, kenapa kamu tompai? Di luar beli murah kok. Di Jepang banyak loh, bisa beli loh. Lebih putih lagi. Larang banget ini. Piro? 1,5 juta. 1,5 juta ya murah no, daripada ngingoni anak wong seumur hidup. Mari tompai tinggal ngalih. Ayo ngingoni anak wong seumur hidupmu loh. Leon kau no cindile. Tuku mari mau tompai, mari gua mari. Benar nggak? Karena itu aku selalu bilang, itu hak, bukan saya sok suci ya, karena mungkin saya sudah tua. Karena saya pernah muda. Kamu kira saya nggak ada kesempatan untuk nakal? Kamu kira sebenarnya saya bisa dibilang rugi sih. Ngerasane manuk gak oke. Coba ngerasane manuk oke, kan aku bisa membedakan manuk itu. Tapi tak lihat di TV juga, di film-film manuknya tetap ada kayak gitu aja, nggak beda kok. Jadi sekali lagi, kalau kalian tidak bisa menyenangkan, tinggalkan, jangan disakiti. Kembalikan. Jadi nggak perlu wanita itu disakiti, dilukai, terus dilokno, terus marno, didamparno dengan harapan, nggak perlu. Katakan aja, benar perempuan itu akan nangis. Tapi saat kamu menyatakan, aku tidak mencintaimu lagi, perempuan akan pergi kok. Enggak, perempuan nggak akan mengakhiri hidupnya kok demi laki-laki. Walaupun dia sudah bunting, dia akan pergi. Yakin, perempuan itu kuat banget. Nggak ada seorang pun yang bisa melawan perempuan saat terluka. Nggak sama kayak laki-laki ya, terluka sewambati karu-karuan. Sunat pisan adalah sambat seumur hidup. Ini boya bayi rene suarane. Apa? Yo kan itu kan keri to, wong saiki ono sing suntik iso mateng barang. Makanya saya itu heran kenapa laki-laki itu bisa sejahat itu dan mengatakan bahwa udah dinikahin, udah selesai. Saya nggak paham sih. Otak saya nggak nalar ya. Otak saya nggak nalar banget. Kamu sebagai laki-laki nggak mungkin kayak gitu juga. Bener nggak? Aku kadang gini Pak.
ada seorang wanita mengungkapkan kalau misal oke lah Pak, misal dalam keadaan hamil pun dia kalau udah menikah udah secopi ya cowok dan bilang aku nggak mencintaimu lagi, tapi dia masih hamil Pak. Kalau udah saat itu dia berarti mbak ini kan bilang nggak mungkin mengakhiri hidupnya, dia bakalan meninggalkan. Mungkin memang benar perkataannya, tapi kalau ada yang di jalur lain yang bakalan dia ambil, itu menurut mbak itu pengalaman seperti apa Mbak? Ya ikan. Ini ada banyak lagi penonton yang baru pendengar lagi nih mbakku. Mbak ini dia mantan TKW Mukong, terus dia ya sama lah kayak sini. Dia juga beliau bersama dengan kayak musil Faisal Style, Faisal Style kayak gitu, dan mungkin dia juga lebih dari Mas Faisalnya juga, jadi mungkin aku ngurus dan dia juga ngurus kayak perkara ya seperti yang dia terus. Ya kalau nggak kuat ya itu adalah resiko hidup ya. Karena berani melakukan, berani bertanggung jawab. Aib yang tidak bisa ditutupi hanya hamil deh. Itu yang aku maksud, makanya yang tadi kan Mbak mau tadi kan bilang mau yang tanyakan kenapa kamu menolongnya, paling enggak daripada satu senyawa yang hilang, dua nyawa yang hilang atau satu nyawa yang hilang, makanya pengen kalau bisa jangan sampai lah dua-duanya hilang, maka dari situ aku pengen bantu. Tapi dalam hal ini salah loh, ini adalah masalah percintaan. Masalah percintaan, apa yang bisa kamu lakukan? Dan jika kamu sampai terseret dalam kasus seandainya dia mengakhiri hidupnya, orang yang terakhir dihubungi adalah kamu, apa yang terjadi? Pernah nggak kamu berpikir sejauh itu? Kamu menolong orang itu, dan kamu orang terakhir yang dihubunginya. Karena saya pernah mengalami sesuatu yang seperti itu ya. Saya orang terakhir yang dia hubungi. Karena saya sudah tahu ini bahaya, saya tidak ingin menolongnya. Karena saya tidak ingin larut dalam sandiwara. Ini sandiwara deh, ini drama. Ini drama. Masalah percintaan itu drama. Giliran mereka pisah, mereka cerita sama kamu, tapi giliran mereka tumpah-tumpahan, mereka nggak ingat kamu. Ini di luar ranah, ini di luar ranah. Kamu boleh membantu. Seperti utang, seperti orang hamil, itu bukan ranah kamu. Apakah dengan dia punya utang terus dia ingin mengakhiri hidupnya terus kamu bantu? Kamu membantu, yakin? Bulan ini kamu bisa membayari utangnya, bulan depan? Oke, kamu lunasi semuanya, kamu yakin dia nggak akan ngutang lagi? Ini satu pertanyaan. Dan perempuan yang sudah melakukan seperti itu, kamu coba menjaganya. Oke, hari ini dia lahir. Setelah melahirkan, kamu bisa garansi ke saya kalau dia tidak melakukan hal yang sama. Kamu bisa garansi ke saya. Orang yang sudah kamu bayari hutangnya tahun depan gak akan hutang lagi. Boleh jadi pahlawan, tapi bukan yang ini. Resiko mereka, kalau mereka harus mengakhiri hidupnya. Setidaknya kamu sebagai manusia sudah mengingatkan. Benar gak? Makanya saya nanya nih, hari ini kamu bisa menyelamatkan dia. Kamu bisa menjamin tahun depan dia gak hamil lagi dengan laki-laki yang beda. Yakin? Kan tadi Mbak Ayus ngomong toh, ini bukan yang pertama kali. Ya cuman yang Tuhan izinkan untuk aib yang dilihatkan ya hari ini. Sudah biasa melakukan kok. Cuman yang poinnya apa istilah satu, kalau dalam istilahnya bukan istilah seperti hero atau hak asasi atau gimana ya. Misalnya diajarkan dari orang tua aku ya Mbak, mungkin boleh lah istilahnya orang hutang itu boleh, mungkin orang itu mungkin tahun depan gak bakal hutang lagi. Yang aku pikiran dalam pikiran ada sih sebenarnya, tapi yang ada dalam pikiranku bukan berarti aku untuk harus membayar hutang dia, tapi satu, mengajak dia untuk bekerja agar bisa menafkahi hutang, melunasi hutang dia, berusaha istilahnya. Kalau pemikiran ini Mbak satu. Terus yang kedua, mungkin dia sekarang hamil dengan orang ini, dan mungkin tahun depan dia bakal hamil lagi dengan orang lain, istilahnya nih. Ya maaf nih Mbak. Oke lah Pak. Jadi aku cuma memberikan sebuah arahan. Janganlah kamu melakukan hal yang menyesatkan seperti itu, istilahnya. Ya bolehlah kamu melakukan itu, tapi jangan sampailah kamu memberikan pakai pengaman lah. Istilah aib satu yang kamu tanggung anakmu, nanti keduanya orang tua kamu, kamu.
kalau untuk maaf ya, aku juga bukan manusia sempurna nabi atau gimana, cuman ingin memberikan sebuah proses gimana sebuah jalan yang benar buat orang lain, itu aja sebenarnya gitu. Kalau untuk membantu aku mungkin nggak bisa bantu, aku nggak punya power, nggak punya statement yang kayak orang-orang punya atau gimana. Jadi apa yang aku bisa cuman membantu sebuah arahan doang. Kalau untuk membantu, kalau untuk resiko yang seperti tadi bilang, misal dia mengakhiri hidupnya, terakhir yang diungkap udah ada dalam pemikiranku. Sekarang logika stylenya, record of the call center itu pasti ada, terus di sisi lain satu udah sama kayak gitu tuh udah ada. Tapi kalau misalnya memang benar-benar udah terjadi yang seperti itu, yo maaf, nanti mungkin ada penjelasannya atau apa-apanya ya insya Allah. Nah, ya seperti yang saya katakan, karena itu kita memberikan edukasi aja, kita mengingatkan yang sudah terjadi, kita nggak bisa melakukan apapun. Ini yang ingin saya katakan, apa yang sudah terjadi hari ini, kamu nggak bisa mengubah apapun. Kamu tidak bisa mengubah apapun. Kamu tidak bisa membantu apapun, karena dia sudah hamil. Selesai atau tidak itu mereka yang harus menyelesaikan, bukan kamu. Nah, inilah gunanya konten kreator ke depannya. Kita mengingatkan teman-teman yang ke depannya. Paham nggak? Kalau kita bahas ini, kita nggak selesai. Dia sudah hamil kok. Kalau dia sudah punya utang, ya udah, sudah punya utang, nggak apa-apa udah. Tapi ke depannya, tolong pakai KB lah, pakai kondom lah, pakai ini, pakai itu. Saya nggak membahas yang sudah terjadi loh. Saya tidak menyalahkan apa yang terjadi ke depannya. Jadi saya nggak nyuruh kamu untuk bertanggung jawab total atas ini. Cuman kan kamu cuma bisa mengingatkan. Yang melakoni siapa? Mereka toh. Tujuanku sebenarnya. Benar nggak? Jadi jangankan untuk selingkuh, sampai bojoku dewa saya kayak pengaman aku. Maka dari itu, kamu aja khawatir kan ekonomi belum baik. Bagaimana kalau dia hamil lagi? Seperti apa kehidupan? Nah, inilah edukasi. Kenapa saya bilang, nih ada satu contoh. Kenapa saya nyuruh kamu buat konten lama sekali? Ada satu masalah di Kuwak, kasih tahu sama teman-teman, ini loh terjadi. Jangan sampai terjadi. Di Hongkong apakah saya bisa menghalang-halangi orang yang menipu orang lain? Nggak bisa. Tapi saya kan udah mengingatkan bahwa kalau kamu ngutang nih, kamu seperti ini, seperti itu. Kalau kamu jual ATM akan dipenjara. Cuman itu aja. Kamu nggak bisa ngelarang mereka, itu nggak bisa. Ngerti nggak? Jadi mungkin kita bisa bahas yang lainnya juga ya. Jadi cuman satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa apa yang terjadi hari ini kita tidak bisa mengubahnya dan kita nggak bisa menolongnya. Kamu nggak bisa menolong mereka menyelesaikan masalah. Tapi kamu hanya bisa mengingatkan aja. Paham? Karena saya takutnya nih teman-teman juga seakan salah paham bahwa kok bahasanya itu, ya memang itu penting sebenarnya. Itu adalah edukasi dini. Kalau ke luar negeri jangan gampang atau mudah percaya dengan laki-laki. Jangan mudah sama perempuan. Karena semalam aja saya barusan bahas Mbak Yanti ada 2 cowok. Yang satunya seperti ini, yang satunya seperti itu. Itu sebagai contoh, cewek punya 2 cowok. Nah ini iya, ini cowok ada 2 cewek. Jadi sekali lagi itu adalah hak asasi. Saya tidak membatasi. Yang penting tidak merugikan siapapun. Benar nggak? Khususnya tidak merugikan diri sendiri. Benar nggak? Ya aku suka selalu bilang kalau aku udah punya anak istri sama orang cewek lain. Percuma. Jangan tebar pesona. Loh iya, jangan tebar pesona. Kamu lihat Mbak Endek manapun tebar pesona nggak? Saya bisa loh. Apa mau kira Mbak gak payu nih coba? Bojoku gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Mau pikir aku di Indonesia elek nemen. Tapi saya selalu mengingatkan diriku. Wes tuwek raimu wes leren. Apa sih mau goleki? Manuk ya padha ae. Begitu juga dengan dirimu. Aja rumangsa ganteng wae. Untung ono sing rumah teke tong ganteng. Nek mana ya Allah, bisa mau salam video bocor. Ngene iki lek mateni piye lek mateni awakmu? Anu, kan ada pojokan namanya pos. Hah? Itu dipencet tombolnya. Terus ada gabungan susun. Nek kamu dari sini ya tamat. Oh enggak sih takut tok. Soalnya aku gak tau main genean.
Pak, di sana mata apa coba urip iki. Oh tak kuaplok tenan ngono lek ngomong gak jelas ini. Ini Bojomu kan di sebelah karo goyo kepingkel-pingkel iki bojomu. Gak sepandeng lomba ya. Pokok ini guys, pokok pada intinya itu kalau bisa jadi wanita itu jangan boleh murah tapi jangan murahan. Nah, terus di sisi lain yaitu tadi seperti katakan Mbak ini kalau bisa ya adalah pengaman itu paling gak ya wis. Ya intinya Wis tuwek. Tapi nggak usah perlu dikandani atau gimana ya. Gak usah pengaman, ya usah gak usah dolanan intinya wis kuwi. Lek gak dolanan ora usah golek pengaman. Nomor 1 dosane iku dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Oh yang ngelakoni kayak apa-apa itu ada CCTV-nya. Yakin. Saya itu pernah mengalami drop. Kalau kalian belum pernah disenggol mbek sing kuasa tak elingno pisan. Sikilku pincang, sikilku pengkor. Itu karena betapa jahatnya mulut saya dalam zaman dahulu. Saya kalau menyakiti orang nggak tanggung-tanggung dan juga saya divonis kanker getah benih. Dari situlah saya sangat takut dengan azab Karmayanto. Saya tuh takut malaikat gak terima. Saya tuh takut, banyak takutnya. Aku rumongso padahal saya nggak ngapusi loh. Tapi perasaan saya sudah menslek. Saya tuh wedi momoro iki utekku dipedhot sito lek miring aku. Apa gak stroke aku? Karena itu masih sehat, ojo sombong. Wes kita pesanku ya deh ya. Wes. Rungo, rasa macam-macam ya. Wes Pak, wes jam 11, jamnya wes melebihi jam. Alah gayamu lek diseneni mesti gak kerasan ya tutupan. Yes. Salam buat anakmu. Pamitan dulu. Oke guys, jadi makasih hari ini udah menemani. Bahasa Jepang ini kau apa yo? Bahasa Jepang ya. Oh. 皆さん、こんばんはいつも一緒にくれてギフトもありがとうございました。で、はいsemuanya, jadi udah memberikan like atau give komen. Makasih banyak ya. So, なんか僕のライブ配信なんだけど、人の相談の悩み、楽にya tentang curhatan atau pengen cerita atau gimana atau juga tentang belajar bahasa Jepang. So, なんかその相談っていうのは面倒くせえ。Jadi tentang ya istilah. Pokoknya makasih udah mau memberikan komentar-komentarnya, advice, jadi sebenarnya gimana solusi, gimana pendapatnya itu juga. Kalau bisa nanti kalau Pak sering-sering aku juga ya, ini kenalkan juga nih Mbak Pegi, mau cemberi. Jadi kalau bisa dia juga ini kadang-kadang ini masalah tentang kebetulan ini kan kayak masalah ini apa tadi yang bea cukai atau gimana, nanti ketemu di live twitternya kita bahas tentang masalah itu. Baiknya lebih objek kalau masalah tentang bea cukai pokok pemagang migran ini bisa lah, nanti kita bahas lagi. Jadi makasih banyak untuk ininya. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Oke, jadi bersama adik saya ya tadi ya sudah jelas sore. Oke, saya angkat telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Oke, selamat malam. Ada yang bisa dibantu? Iya. Suaramu gak dengar, Dok. Suaramu pelan banget, Dok. Suaramu pelan banget, sayang. Tempat saya. Bentar nih. Soalnya banyak telepon masuk juga. Dengar nggak? Iya, dengar saya.